Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi kita berpuasa, menunaikan sunnah-sunnahnya, menunaikan kewajiban-kewajibannya dan rukun-rukunnya, serta menjaga amalan-amalan ibadah puasa kita menjadi amalan yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kita ucapkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Jami Al-Ansor yang dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, para pemain inti salat tarawih yang cadangannya sudah mulai pada hilang, alhamdulillah pandangannya sudah mulai agak kosong di tengah-tengah. Klasemen sementara pemain inti masih mendominasi. Syukur alhamdulillah, di tengah-tengah ketenangan kita menunaikan ibadah puasa, ini jangan-jangan yang kosong lagi diutus ke Iran ini sebagai duta diplomasi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, malam ini saya menceritakan tentang satu orang sahabat Nabi, yang mana beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kurang lebih ada 5.374 hadis. Beliau ini memeluk agama Islam di tahun ke-7 Hijriyah, sedangkan Rasulullah wafat di tahun 11 Hijriyah. Hanya 4 tahun saja beliau berteman dengan Rasulullah, tapi mampu meriwayatkan 5.374 hadis, ucapan-ucapan Rasulullah, baik af'al maupun perkataan maupun ketetapan dan lain sebagainya. Hadis beliau dari Rasulullah SAW yang senantiasa disampaikan di bulan Ramadan, salah satunya adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sahabat ini bernama Abu Hurairah, yang nama aslinya adalah sebelum memeluk agama Islam Abdus Syam. Ketika sudah memeluk agama Islam, namanya diganti menjadi Abdurrahman bin Sakhir Ad-Dawsi. Beliau asli dari Yaman, memeluk agama Islam, mendatangi Rasulullah Muhammad SAW, dan seketika itu beliau ta'ajub dengan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dimulai dari cara Rasulullah berjalan, cara Rasulullah berkata-kata, cara Rasulullah senyum, cara Rasulullah memperlakukan para sahabatnya. Inilah yang menjadi daya tarik seorang Abu Hurairah. Kenapa dalam waktu yang sangat singkat beliau mampu meriwayatkan 5.374 hadis hanya dalam jangka waktu 4 tahun bersama Rasulullah? Pertama, daya ingat beliau ini cukup kuat. Tidak ada yang mampu menandinginya, padahal beliau lahir dari keluarga yang miskin, keluarga yang tidak punya apa-apa, bukan dari kalangan terhormat, dan juga bukan orang yang berpangkat.
tapi beliau punya daya ingat yang sangat kuat sekali, sehingga kemudian kemanapun Rasulullah pergi, Abu Hurairah senantiasa mendampingi. Yang kedua, Abu Hurairah itu orang yang memang melihat peluang cukup luar biasa. Kenapa? Orang Muhajirin pada masa itu sibuk berniaga, orang Ansor sibuknya bertani, sehingga ketika Rasulullah kemana-mana ditemani oleh Abu Hurairah. Jadi di saat sahabat sibuk dengan perniagaannya, di saat sahabat yang lain sibuk dengan pertaniannya, karena Abu Hurairah nggak punya apa-apa, nggak punya ladang pertanian, nggak punya usaha perdagangan, sehingga kemudian ini yang menjadikan dia kesempatan untuk senantiasa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengejar ketertinggalannya. Kenapa saya katakan tertinggal? Karena beliau memeluk agama Islam tahun 7 Hijriah, Rasul wafat tahun 11 Hijriah. Hanya 4 tahun saja bersama dengan Rasul, tapi mampu mengejar ketertinggalannya, hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Yang ingin saya sampaikan, hadirin dirahmati Allah, bagaimana sosok Abu Hurairah ketika bulan puasa. Abu Hurairah itu ketika bulan puasa, kalau sahur dan berbuka, beliau menyiapkan 15 butir kurma. Sederhana sekali, menyediakan 15 butir kurma, 5 untuk berbuka, 5 untuk sahur, dan 5 untuk berbuka kembali. Jadi cukup 15 saja. Bagaimana dengan kita? Jauh rasanya dari kesederhanaan yang diciptakan oleh seorang Abu Hurairah. Yang kedua adalah beliau ini kalau ketika Ramadan, bagaimana masjid dijadikan tempat untuk mensucikan dirinya. Makanya beliau senang bergaul dengan Rasulullah itu karena beliau memang tinggalnya di masjid. Dikatakan Abu Hurairah karena Abu Hurairah itu sangat cinta dan senang dengan anak kucing. Hirun dalam bahasa Arab dikatakan adalah kucing. Hurairah atau Hurairah adalah anak kucing. Panggilan ini kemudian merujuk kepada sosok Abu Hurairah dari panggilannya Nabi Muhammad SAW ketika menunjuk laki-laki ini dengan kalimat anta Abu Hurairah, engkau adalah bapaknya anak kucing. Karena kemana-mana beliau senantiasa membawa kucing, bahkan ada di pakaiannya pun kucing itu ngikut ke sana ke sini. Dan itu yang disukai Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ada satu kemudian penutup yang saya sampaikan ketika Abu Hurairah meninggal dalam kondisi sakit panas. Beliau menangis sejadi-jadinya, dan ada sahabat yang bertanya, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis begitu sedihnya? Ketahuilah wahai sahabat, aku tidak sedih untuk meninggalkan dunia tempat di mana kalian tinggal sekarang. Yang aku sedihkan adalah bekalku sedikit tapi perjalananku masih panjang. Seorang Abu Hurairah merasa bekalnya masih sedikit tapi perjalanannya panjang, dan aku nggak tahu kan ditempatkan di mana, apakah di surga atau di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pesannya adalah Abu Hurairah mengingatkan kepada kita, perbanyak kita untuk bermuhasabah dan introspeksi diri. Mudah-mudahan puasa kali ini menjadi puasa yang bermanfaat bagi kita. Mari kita tutup kekurangan-kekurangan ibadah siang kita menjadi ibadah yang sempurna. Mari kita jadikan qiyamul lail kita adalah qiyamul lail yang terbaik, dan kita jadikan puasa kita menjadi puasa yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.